Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man nasakhat syari'atuhu jami'a syara'i sabiqah wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah al-mauludi bi Makkatal Mukarramah wal mutawaffa bil Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a fa inna dunya balagun ila al-akhirah wa la takunu kallan 'ala an-nas. Rawahu Ibnu Asakir. Al-hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama diucapkan syukran jazilan, terima kasih pada Murattibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara Ustaz Muhtadin, terima kasih atas waktunya. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, para takmir, pengurus DKM Yayasan Masjid Raya Jatimulia, Hadratul Mukarramin, para kiai, para guru, para asatidz, para hujjaj, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin wal hadirat, seluruh jamaah yang hadir pagi hari ini yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, walhamdulillah, semua alhamdulillah, bukan basa-basi di lidah, bukan semata-mata hiasan muqaddimah, tapi betul-betul keluar dari hati nurani yang paling dalam, ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah memberkahi kita, mentakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, wirid berjamaah, bahkan dilanjutkan dengan kajian, dengan pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya bisa datang, bisa hadir ke sini terakhir ya bulan Ramadan, tarawih ikut satu kali, baru datang lagi sekarang ke Masjid Raya. Jadi pas Lebaran kayaknya nggak ada yang ketemu ini sama jamaah. Kalau Lebaran ini harusnya mah para pengurus itu ada yang datang, perwakilan biasanya gitu ya. Ini nggak ada, ini mana apa ketua DKM-nya? Ketua DKM-nya belum tahu rumah saya soalnya. Kalau dari musola-musola, masjid-masjid yang lain biasanya kalau ke guru itu datang semua Lebaran, sembari ngamplop biasanya mah. Biasanya kalau musola mah 1 juta, tahu kalau masjid mah malah 0 biasanya. Alhamdulillah ini baru ketemu, jadi saya nggak sempat main ke rumah bapak-bapak ini, mohon maaf ya, baru ketemu hari ini, baru diundang hari ini gitu ya.
Jadi saya banyak bicara, saya banyak ngomong, banyak bercanda. Jadi tidak sempat halal bihalal waktu lebaran. Jadi saat ini aja dah saya mau minta maaf aja ke semua jamaah apabila saya banyak berkata yang tidak pas, ada yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Karena baru ketemu, saya mohon dengan segenap kerendahan hati agar kesalahan saya bisa dimaafkan oleh para jamaah. Kira-kira maafin gak Pak? Alhamdulillah. Bapak-bapak juga kalau ada ngomongin saya di belakang gak bakal lah, kita maafin ya. Yang paling penting mah bapak-bapak sama bapak-bapak aja gitu ya. Jaga terus kekompakan, jaga terus kebersamaan ya. Ya, kalaupun ada kesalahan, kita ngaji, kita ketemu, kita salaman, kita jabat tangan, insya Allah dosa kita bersih lagi. Amin ya rabbal alamin. Dosa sama Allah bersih, dosa sesama manusia juga bersih. Harapan kita begitu. Apalagi kalau hadir di pengajian kan. Ya, manin taqala liya ta'ala ma ilman ghufirallahu qabla ayyahtua. Barang siapa bergeser badannya atau melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka dosanya sudah diampuni, bahkan sebelum melangkah sudah diampuni dosanya sama Allah. Alhamdulillah. Tuh. Nah, kalau dosa dengan sesama manusia kan, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqa. Apabila dua orang muslim bertemu kemudian bermusafahah, berjabat tangan, maka sebelum dia berpisah dosanya udah diampuni, udah rontok semua. Makanya kalau dibawa ngaji, insya Allah dosa sama Allah diampuni, dosa sesama antar manusia juga diampuni. Nah, pagi hari ini insya Allah dosa kita semua bersih, diampuni semua oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya baru ketemu ini ya. Padahal saya bikin kue banyak banget, ngarep-ngarep nih dari Jatimulya datang enggak gitu. Selanjutnya salawat dan salam semoga selamanya Allah limpah curahkan kepada junjungan alam paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan dengan kita ngaji, kita makin paham ajaran Rasul, makin mengerti tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan nanti di yaumil kiamah kita bukan hanya diakui umatnya, bukan hanya diberikan syafaatnya, tapi Allah izinkan kita berada di bawah liwa bendera yang dibawa Rasulullah, mengiringi beliau masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melakukan satu amal ibadah, para jamaah sekalian, terkadang di dalam hati kita merasa bahwa kita sudah melakukan amal ibadah. Tapi terkadang ketika kita melakukan satu amal ibadah, ada juga yang kadang kita tidak merasa sudah melakukan amal ibadah. Jadi ada ibadah yang membuat kita merasa sudah beribadah, apalagi dengan barang-barang ngaji, barang-barang berjamaah, barang-barang ya ngumpulin dana buat acara sedekah dan lain sebagainya, barang-barang. Kadang kita keingetan kita melakukan ibadah lah, sudah beribadah. Tapi terkadang-kadang ada juga amal ibadah yang sebenarnya kita lakukan, bahkan sering, bahkan mungkin tiap hari, tapi luar biasanya kita tidak merasa melakukan ibadah. Contohnya apa? Menafkahi keluarga. Kita menafkahi keluarga, ngasih uang sama istri, ngasih uang sama anak, kita nggak merasa ibadah, biasa aja gitu. Padahal itu kan kewajiban juga, yang namanya kewajiban kalau dilaksanakan berarti ibadah. Padahal itu ibadah yang luar biasa besar pahalanya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Maka pagi hari ini para jamaah sekalian, saya akan membahas sekitar hal tersebut, bermula dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beberapa sahabat, dari sahabat Sauban, datang dari Rasul. Kemudian Rasul mengatakan,
afdalud dinari dinarun yunfiquhu rajulu ala iyali. Sebaik-baiknya dinar itu uang, mata uang ya. Ada beberapa negara yang menggunakan dinar ya, kalau nggak salah seperti Bahrain dan beberapa negara yang lain. Yang paling utama uang atau dinar yang diberikan, dinafkahkan seseorang laki-laki ala iyalihi, untuk keluarganya, para jamaah sekalian. Jadi kalau kita punya uang, kita berikan kepada istri kita, kita berikan ke anak kita dalam bentuk nafkah, itu ternyata adalah sesuatu yang paling utama menurut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih para jamaah sekalian. Bahkan Nabi mengatakan, dominallahu ta'ala rajulan istadana liyunfiqu ala iyalih wajtahada ala qadaih falam yablugh hatta mata lam yakun bainahu samaihi wa bainahu husumatun yaumal qiyamah. Bahwa Allah akan menanggung seseorang yang berhutang demi untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kita nggak punya uang buat keluarga makan, nggak punya beras, nggak punya bekal untuk keperluan sehari-hari. Maka untuk menutupi kebutuhan sehari-hari seorang kepala rumah tangga, kemudian dia berhutang kepada temannya atau kepada siapapun, yang penting keluarganya makan, atau ada keperluan lain lah yang urgen, yang mendesak, kemudian dia berhutang, entah anaknya sakit buat berobat gak punya uang, kemudian dia minjem dan dia berusaha untuk membayarnya, tapi karena keterbatasan kemampuan dia tidak sanggup membayarnya, tidak sempat membayarnya, hatta mata, bahkan sampai meninggal. Maka itu Allah akan menanggung hutang orang tersebut. Saking pentingnya, saking besarnya nilai pahala orang yang menafkahi keluarga, sampai-sampai kalau ada orang berhutang demi kebutuhan keluarga sampai mati tidak terbayar, padahal dia sudah niat membayar karena keterbatasan kemampuan, Allah menanggung hutang seseorang tersebut. Itu para jamaah sekalian. Jadi maksudnya menanggung, lam yakun bainahu samai wa bainahu husumatun yaumil qiyamah. Nanti Allah yang akan melobi kepada orang yang mempiutanginya agar dia tidak menuntut. Itu nanti Allah yang ngurusin di akhirat karena hutangnya tidak terbayar. Itu luar biasa para jamaah sekalian, sampai seperti itu. Kalau di hadis yang lain itu disebutkan, Nabi bersabda, innallaha azza wa jalla qad domina dainal abdi idza stadana fi salasatin. Kata baginda Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla sungguh menanggung hutang seorang hamba idza stadana fi salasatin, apabila dia berhutang dalam tiga hal. Punya hutang dalam tiga hal, ini ditanggung nanti hutangnya sama Allah. Kira-kira jamaah di sini yang hadir ada yang punya hutang nggak nih kira-kira? Banyak ya, gitu. Kelihatan dari kedipan matanya ya, gitu. Pada punya hutang. Kalau orang perumahan mah, kalau perumahan yang baru ya, kalau Jatimulya sih udah perumahan lama itu. Memang rumah aja hutang kan, kalau perumahan mah ya, rumah hutang, motor hutang, kadang ya mobil hutang, kadang ibu-ibu mah kerudung juga hutang. Zaman hutang ya. Apa hutang yang demikian yang ditanggung oleh Allah? Belum tentu. Lain lagi, ada tiga hal yang apabila berhutang Allah yang nanggung. Ahaduha min kibalin nikah mahafatal fujur summalam yaqdir ala qadiyah tamata faqad dominallahu dainahu ayyaqdiya anhu yaumal qiyamah.
Seseorang yang nikah nggak punya modal, mau kawin nggak punya modal, kemudian dia pinjam dana, cari pinjaman ke sono kemari. Kalau di Bekasi tadi nikah itu biayanya luar biasa. Bekasi setu, tahu kalau Jatimulya, kalau setu masya Allah, biar ceweknya jelek, kagak sholat, solehah kagak, itu gocap paling sedikit habis. Iya, mobil atuh habis itu. Kalau buat nikah, kalau setu, datang tunangan, iya tunangan 5 juta lah. Itu nanti ngebruk. Kalau di sini ada ngebruk nggak? Di sana ada ngebruk. Ngebruk itu ngasih uang ke calon pengantin buat dia beli spray gitu doang, baju gitu, spray baju gitu aja, bukan perabotan, lipstick gitu segala macam. Itu minimal 10 juta. Tuh udah 15 juta itu. Yang paling parah ngebesan pas hajatan, perabotan dari yang kecil, dari sendok sampai kulkas, magicom, mesin cuci, televisi segala macam, pokoknya 50 juta habis itu. Iya, baru seminggu cerai. Orang tuanya utangnya sih banyak. Ya Allah, aduh Bekasi ini repot ini ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kasihan nama yang nggak punya jadi terbawa ikut-ikutan tradisi gitu. Padahal Pak, wanita yang paling baik itu adalah yang paling meringankan maharnya gitu ya. Mendingan di Banten, Ustaz tadi kan Bantennya. Banten bahkan perawan lebih murah daripada janda katanya. Kalau janda mahal. Masya Allah ya Rabbi subhanallah. Jadi seseorang dia khawatir terjerumus kepada perzinahan, pacaran, tapi dia pengen nikah tapi nggak punya uang. Akhirnya dia daripada saya terjerumus kepada perzinahan, pacaran ya, maka dia pinjam uang ke sana kemari. Yang penting dia bisa membiayai untuk bisa menikah. Ternyata setelah menikah dia berusaha sekuat tenaga untuk membayar hutang bekas dia nikah tadi, nggak kebayar-bayar sampai keburu mati, maka itu hutangnya Allah yang nanggung, Allah yang bayarin nanti di yaumil kiamat. Tapi untuk sebatas nikah. Kalau untuk ngebesan lain lagi, itu mah tradisi itu mah lain lagi itu. Ini untuk sebatas nikah itu para jamaah sekalian. Wasani, kemudian yang kedua, nikah hutang yang ditanggung oleh Allah, dainu li'anatil muslimin, adalah hutang seseorang untuk menolong kaum muslimin. Jadi dia menolong kaum muslimin. Ya contohnya kalau zaman Nabi itu mungkin ya liyahruja ila ghazwi. Zaman Nabi itu kan ada kewajiban perang. Kalau umpamanya Nabi memerintahkan perang kan harus perang. Orang perang itu nggak sedikit biaya, karena perang itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, meninggalkan keluarga, itu butuh biaya. Tuh, kita bantu, seseorang membantu, tapi dia minjem, membantunya itu minjem, bukan punya duit sendiri, minjem, kasihan, dibantulah orang yang mau berperang tadi. Maka kalau dia tidak sempat mampu membayar sampai wafat, yang minjem ini hutangnya ditanggung sama Allah, dibayarin nanti di yaumil kiamat sama Allah. Tuh. Coba kita juga kalau ada orang datang ke rumah minta tolong, mereka kan berharap kita menolong tuh. Jangan langsung karena nggak punya, jangan langsung dipatahkan harapan seseorang. Bolo-bolo buat lu, gua juga kagak ada. Nah, itu orang udah kecewa, tadinya dia kan menitipkan harapannya kepada kita. Ya kita cariin dong, jangan bilang kita nggak ada. Cariin, kasihan, orang itu kan berharap kita membantu. Tuh, jangan kita bilang, oh ini orang berat sekali diujinya sama Allah.
sampai kekurangan uang. Jangan begitu. Bukan orang itu yang sedang diuji, dia yang sedang diuji. Orang datang minta tolong, nolongin apa enggak? Kalau orang yang nggak mau pusing, nggak ada uang, aduh lagi kosong ya, mohon maaf, selesai. Itu mending kalau yang nggak punya uang. Kadang yang punya uang juga banyak yang begitu. Ini mohon maaf ya, saya lagi banyak banget keperluan dan lain sebagainya. Tidak lulus itu ujiannya. Padahal dia yang diuji sama Allah, menolong apa enggak. Kan seperti itu. Saya pernah itu ada jamaah, tapi bukan dari Jatimulya, datang gitu ke rumah itu. Assalamualaikum, salam, Pak Kiai, iya ada apa? Yang lain mah datang ke Pak Kiai pada ngasih uang. Lah emang Bapak kesini bukan mau ngasih uang? Bukan. Mau ngapain? Mau pinjam. Oh iya. Oh ya udah Pak, minum dulu, kita kasih singkong sama air putih ya gitu. Karena saya nggak punya uang sama sekali. Kalau ada mah Pak sama berasnya, katanya gitu. Waduh, minjem uang sama berasnya juga. Wah, padahal kita nggak punya. Tapi dia kan berharap kita membantu dia. Kalau kita pengen cepat selesai mah, aduh Pak, boro-boro sama buat Bapak saya ini, buat masak hari ini saya belum punya beras. Selesai, pulang dia, kecewa kan, seperti itu. Ya kita udah paham ini sampai berani minjem sama gurunya, karena dia berarti sudah minjem ke semua tempat. Jadi nggak bisa minjem lagi. Satu-satunya tempat yang belum dia pinjem cuman saya, gurunya. Makanya dia datang. Kita akan membaca ke situ. Makanya kita suruh minum dulu. Padahal kita mikir dari mana ini gua yang nyarinya. Pas dia makan, minum, ya mencicipi hidangan. Tunggu sebentar, saya lihat dulu ke belakang. Ada kali ya beras 1 liter 2 liter mah ya. Gitu. Padahal kita bukan ke belakang, ke dapur ada pintunya. Kalau di kampung kan rumahnya gede-gede. Di belakang itu ada pintunya. Memang di perumahan kalau ada yang nagih mogok, nggak ada jalan kabur ke belakang. Kalau perumahan kan begitu, pintunya di depan doang kan begitu. Kalau di kampung kan ada dapur, ada pintunya. Kita nggak keluar lewat dapur, keliling kita ke tetangga tuh, minjem duit sama minjem beras. Dapat dari berapa rumah tuh dapat duit tuh, dapat beras, masuk lagi jalan dapur, dia nggak tahu. Dan jangan dikasih tahu juga. Kita pura-pura aja ke masuk lagi ke dapur. Alhamdulillah, memang rezeki Bapak emang lagi ada nih Pak, beras segantang nih sama uangnya cuma 100.000. Duh, ini Pak Kiai gimana ntar dibayarnya? Kata saya, udah masak aja, jangan dipikirin. Begitu. Betul, nggak pernah dipikirin sampai sekarang sama dia. Itu nggak pernah dipikirin itu sampai sekarang. Nggak balik lagi itu orang. Ya dia mah nggak salah, saya yang ngomong. Kalau saya nagih, kata Bapak jangan dipikirin. Makanya saya nggak mikirin, kata dia. Makanya kita nggak bisa nagih juga. Padahal mah kita basa-basi aja biar dia nggak kepikiran, nggak beban gitu. Dia mah betulan dianggap nggak dipikirin, benar kagak dipikirin. Ya Allah, ya Rabbi subhanahu. Ya itulah, jadilah orang yang mau menolong para jamaah sekalian, luar biasa itu. Nanti dibayarin. Kalau mau banyak kita nggak mampu bayar, nanti dibayarin sama Allah di yaumil kiamah gitu. Tuh. Kemudian yang ketiga, wasalisu izastadana likapanil mayyit fa inna Allah ta'ala yardahu soma'ahu yaumal qiyamah. Yang ketiga, hutang yang ditanggung oleh Allah adalah seseorang yang berhutang untuk mengkafani mayit. Untuk mengkafani mayit, ada keluarga kita yang meninggal, atau saudara kita atau tetangga kita ada yang meninggal, nggak kebeli buat kain kafan. Nah kita cari pinjaman tuh, ke siapa aja cari pinjaman. Buat apa Pak? Karena tetangga yang meninggal belum kebeli kain kafannya. Minjem tuh duit kemana-mana, tuh kebeli tuh kapan, akhirnya mayit bisa dikafani, bisa dipulasar seperti biasa. Ya, di kemudian hari dia berusaha untuk bayar kain kafan tersebut, tapi nggak kebagian, nggak kebayar, keburu mati, punya utang, kas minjem duit beli kapan,
ditanggung sama Allah nanti di yaumil kiamah, dibayarin. Tuh, cuman 3 doang ya tadi. Yang lain mah utang motor, utang mobil, utang rumah kagak ditanggung sama Allah itu. Mesti dibayar sendiri itu ya. Ayo, jangan enak-enakan kalau punya utang nggak dibayar. Tuh, bahaya nanti. Ini kadang kita untung orangnya meninggal. Emang kenapa? Gua punya utang nanti meninggal kagak ada yang nagih, nggak ada yang tahu kan enak. Enak gimana justru repot. Awas, hati-hati. Tuh ya, itu mah nggak ditanggung, nanti pahala kita diambil. Pahala kita diambil, pahala sholat, pahala apa, diambil itu, dibayarin tuh pada orang yang punya utang. Itu bahaya itu para jamaah sekalian, bahaya. Apalagi kita korupsi, makan harta orang, bahaya. Harta saudara kita, harta kantor, harta masjid, harta pesantren, harta sekolah, harta lembaga, harta yayasan, harta orang lain, harta apa yang bukan hak kita makan. 1 dirham aja. Kalau dalam kitab Fawaidul Mu'tarar itu disebutkan nanti di yaumil qiyamah dibayarnya dengan 70 sholat fardu yang makbul, yang khusyuk. Sholat kita 2 minggu loh. Seminggu kan 5 kali. Iya. Sehari 5 kali, seminggu 35 kali, 2 minggu berarti 70 kali. Sholat kita 2 minggu dibayarin buat bayarin duit orang yang kita makan walaupun hanya 1 dirham. Itu mah nggak berat. Hati-hati itu. Ya ini kadang aman nih. KPK mah jauh. Nah ini bahaya para jamaah sekalian. Itu 70 sholat juga yang makbul, yang khusyuk. Mana kita mah kagak ada yang khusyuk pisan, satu gak bisa-bisa habis sholat kita seumur hidup buat bayar harta orang yang kita makan. Nih para jamaah sekalian. Nabi juga mengatakan man talabad dunya halalan istighfafan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalih wa ta'atufan ala jarih jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badr. Masya Allah. Barang siapa mencari dunia, mencari yang halal. Jadi mencari dunia, mencari yang halal. Jadi cari dunia itu berarti diperintahin ya. Jangan sok-sok apaan dunia lu kejar mulu dunia. Lah emang kita hidup di mana? Kita hidup di dunia, ya kan? Wabihi nasta'in ala umurin dunia baru wadin, dunia dulu. Iya, kita kan butuh bekal di dunia ini. Iya, makanya kita kudu kerja, kudu cari usaha, ya kudu kasab. Itu kita cari dunia, tapi yang halal. Tujuannya apa? Istighfafan anil masalah, untuk menjaga harkat pribadi kita dan keluarga kita dari meminta-minta, minta ke teman, minta ke saudara, WA sama teman, pinjemin duit gua dong. Iya, minta duit dong buat beli beras. Itu supaya kita tidak begitu. Makanya kita kerja, makanya kita cari dunia yang halal. Wasa'yan ala iyali. Karena kita juga dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, wa ta'atufan ala jari, dan supaya kita juga bisa memberi kepada tetangga, kepada saudara dekat, tetangga dekat. Kalau kita punya rezeki kan kita bisa berbagi. Kalau orang cari dunia tujuannya seperti itu, za'a yaumil qiyamah kal qamar lailatal badr. Itu nanti di yaumil qiyamah maka kelihatan wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Alhamdulillah. Ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kerja itu penting ya, menafkahi keluarga itu adalah wajib, bahkan pahalanya luar biasa. Dari Imam Anas bin Malik, beliau mengatakan qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, raghibun atasaddaqu bihi ahabu ilaika ammi'atu raqatin tatawu'an. Imam Anas bin Malik mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya 1 roti, aku sedekahkan 1 roti ini, apakah lebih dicintai olehmu, apa lebih engkau cintai aku sholat sunat 100 rakaat? Kalau aku punya roti 1, aku sedekahin, dengan aku sholat sunat 100 rakaat ya Rasulullah,
engkau lebih senang yang mana? Engkau lebih senang yang mana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ragipun tatasaddaqu bi ahabbu ilayya min mi'atai rak'atan tatawwu'an. Min mi'atai rak'atin tatawwu'an. Segenggam roti atau satu roti yang engkau sedekahkan wahai Anas bin Malik, lebih aku sukai bukan dari 100 rakaat tapi daripada 200 rakaat sholat sunnah. Tuh. Jadi kita ngasih makanan itu pahalanya luar biasa. Ini pagi-pagi bang ngaji begini, yang punya modal, punya rezeki ngasih makanan tuh buat yang ngaji, wow, pahalanya luar biasa. Kalau kita jalan Pak kemana-mana, itu jalan kemana-mana sama teman, apa kemana ke jalan ziarah atau kemana, kita makan di rumah makan atau berhenti di tempat makan, itu kita berusaha agar agak lebih cepat dari yang lain makannya, diselesainya. Kenapa? Supaya kita nggak keduluan bayarin. Saya begitu, biasanya begitu. Saya nyontoh jamaah saya kalau jalan itu berebut, apalagi kalau saya ikut, karena saking ingin memberikan makan kepada guru, memberikan makan kepada teman-teman, bukan malah sengaja ditelat-telatin santai ya, nunggu dibayarin. Ini itu jiwa mental miskin itu seperti itu. Harusnya mah kita berebut. Kadang saya suka diam-diam kalau sama jamaah itu pura-pura mau cuci tangan, padahal kita diam-diam nangain bayar. Itu diam aja, kita ngumpet aja udah bayar, sama jamaah nggak tahu. Itu udah yang bayarin. Itu harus, biasanya harus begitu para jamaah sekalian. Itu ngasih makan itu. Ya kadang ada segenggam makanan yang diberikan kepada orang yang sedang lapar itu lebih utama ketimbang sholat sunat 4.000 rakaat. Seperti itu para jamaah sekalian. Tuh. Makanya sama keluarga kalau ngasih jangan pelit. Ya kalau punya uang Pak, senengin bini, senengin anak. Tuh, jangan pelit sama keluarga. Tuh, bahagiain bini, bahagiain anak. Udahan kita dulu susah. Kita mah dulu mau jajan duitnya langka, mau beli apa duitnya langka. Sekarang mah sama Allah udah dikasih gampang orang. Ya, buat jajan-jajan acan mah sekarang ya gampang lah ya. Kalau buat beli mobil mah lain lagi. Buat jajan-jajan makan kita sekarang udah gampang. Jangan pelit-pelit ngasih uang buat belanja. Iya, sama istri kalau ada mah jangan dikurangin deh, 1 juta sehari malah. Kalau ada, kalau nggak ada mah ya disesuaiin aja gitu. Iya, dia kan dinikahkan sama kita sama orang tuanya supaya dia seneng, bahagia. Ini mah sama bapaknya, mamanya mah seneng, giliran nikah sama kita belangsak. Susah itu, jangan sampai seperti itu. Upayakan supaya dia lebih seneng. Ibu-ibu kayaknya setuju saya ngomong begini nih Bu ya. Iya, harusnya begitu, dibikin seneng itu. Dibikin seneng itu harus jangan pelit. Saya ini main intermezzo aja ya biar gangan. Saya itu kalau ngaji itu ceramah kadang diundang. Kalau kayak hari ini aja saya nggak ada undangan ngaji, rutinan doang. Hari ini ada 6 rutinan doang itu sampai malam itu ya. Ada 6 pengajian. Itu saya nggak tahu itu amplop isinya apa, ada isinya apa, tipis apa banyak. Itu buat Megawati aja di rumah gitu ya. Buat yang di rumah aja gitu. Kita mah kagak ngurusin. Iya, ya paling dengar omongannya doang. Kalau dia ngomong begini, nah mending ini mah panitia pengertian. Nah kita udah senang. Iya senang, tapi kalau dia pas buka amplop sambil geledek nih panitia, wah saya udah kabur duluan ke musola, ngumpet saya. Iya, jadi kadang-kadang kita mau beli bensin, beli kuota, tinggal ngomong aja. Ya duit buat apa? Kita mah yang penting mau makan ada, mau minum ada, mau keluar mobil bensinnya ada, kuotanya ada, HP-nya ada, malam dingin mau ngekepin ada, udah selesai. Kita makan kagak butuh apa-apa lagi kan, itu aja yang penting. Yang penting keluarga senang. Iya, perempuan biar capek ngurus anak, capek masak, capek apa, tapi kalau disuruh pegang uang sama dia semua kagak berasa capek dia. Ini mau
bini udah ngepel dia, masak dia, nyuci dia, ngurusin bocah dia, 24 jam ngurusin keluarga. Dikasih duit cepet sehari 200, ya kadang kagak. Ya Allah, itu laki-laki kejem banget. Iya kalau yang punya gitu, kalau yang nggak punya mah ya apa boleh buat. Ini para jamaah bikin senang, pahalanya paling besar itu yang diberikan kepada keluarga itu para jamaah sekalian. Kemudian bertanya lagi Imam Anas bin Malik, ya Rasulullah, qada'u hajatil muslim ahabbu ilaika ammi ataraqatin tatawuan. Ya Rasulullah, aku membantu menolong kebutuhan seorang muslim, apakah lebih engkau cintai, apakah sholat sunat 100 rakaat? Lebih cinta yang mana engkau ya Rasulullah? Aku menolong kebutuhan seorang muslim dengan aku sholat sunat 100 rakaat. Qala, Jambi menjawab, qada'u hajatil muslim ahabbu ilayya min alfi rakaatin tatawuan. Engkau memenuhi kebutuhan hajat seorang muslim lebih aku cintai, lebih aku senangi ketimbang bukan 100 rakaat, 1000 rakaat sholat sunat, katakan ya Nabi. Yang ditanyain 100 rakaat malah lebih bagus ketimbang 1000 rakaat sholat sunat. Kita mah Pak sholat sunat boro-boro 1000 rakaat, 100 rakaat kita kagak pernah. Paling banyak kayak tarawih di sini mah 13 rakaat. Iya kan, 11 rakaat paling tarawih. Tuh di luar, iya itu doang. Itu pun bulan puasa. Namanya bulan puasa selesai mah tahajud 11 rakaat jarang. Tuh, ini 1000 rakaat, 100 rakaat aja kita enggak. Ternyata ada amalan yang lebih besar pahalanya ketimbang itu, lebih dicintai Nabi. Apa? Menolong, membantu tetangga, memenuhi kebutuhannya. Dia mau bawa anaknya ke rumah sakit, gak ada kendaraan, udah nih pakai mobil saya, nih buat bensinnya, nih buat jajannya, nanti di sana ada biaya. Itu luar biasa Pak. Iya, jangan kesel, ini mah minjemin pulang ngegerutuk. Orang minjem doang, bensin dihabisin, orang nolong, masa pengen dipenuhin bensin, itu menyewain samanya, bukan nolong atuh. Itu para jamaah sekalian tuh. Kita mah kadang ngasih gerutu, ini orang pinjam doang, mobil jadi belok, jadi kotor. Kita makan begitu, masih perhitungan bensin, perhitungan mobil jadi kotor, jadi banyak sampah. Padahal kalau minjemin nolong aja, lebih bagus ketimbang 1000 rakaat sholat sunnah. Tuh para jemaah. Kemudian Anas bin Malik bertanya lagi, tarku luqmatin minal haram ahabbu ilaika am al furaqatin tatawu'an. Ya Rasulullah, meninggalkan sesuap makanan yang haram, apakah lebih engkau cintai apa sholat sunat 1000 rakaat? Ada sesuatu yang haram, ya ajak sama teman kita di tempat kerja, ada bisnis nih, kita bisa markup nih dari perusahaan segini, kita masukin segini, kita ada bagian nih buat kita, ayo tapi diam-diam ya, jangan ngomong sama yang lain, ntar ketahuan kita dipecah. Oh iya, tapi kita pas ingat udah bisa ngaji jadi mulia, nggak boleh makan yang haram. Iya, nggak deh, gua mau nggak ikut-ikutan yang haram begini. Udah buat kamu aja, terserah dah. Gua kagak bakal ngelaporin, tapi gua jangan ajak-ajak gua ya. Gua mah takut bini gua makan, anak gua makan, nanti ngelawan sama gua, susah disuruh ibadahnya kalau makan yang haram. Ngelawan nanti sama gua, bikin kesel karena gua kasih yang haram. Nah, kita tinggalkan yang haram tadi. Anas bin Malik nanya ke Rasulullah, lebih engkau cintai apa sholat sunat 1000 rakaat? Apa kata Rasul? Tarku luqmatin min haramin ahabbu ilayya min alfi rakaatin tatawuan. Satu suap yang haram engkau tinggalkan, lebih aku cintai ketimbang 2000 rakaat sholat sunat. Bukan 1000, 2000 rakaat sholat sunat. Kita mah Pak, berat itu meninggalkan yang haram itu berat. Ya, karena kuatnya ibadah seseorang itu bukan karena banyaknya taat, tapi karena bisa meninggalkan maksiat. Kalau taat mah semua juga pada bisa, tapi meninggalkan maksiat ini yang susah. Taat mah berjamaah, sedekah, ngaji ya gitu, salat sunat bisa. Tapi kalau ninggalin maksiat,
Ada yang goda, yang ngasih uang begitu, mana tahan kita, apalagi kalau lagi butuh. Iya kan? Ninggalin maksiat susah, gunjing orang, gibah orang, susah ninggalinnya. Kalau ada yang ngajak ngomong, pasti kita ikutan juga, nanya-nanya, kepo juga. Nah itu para jamaah sekalian. Makanya kuatannya agama bukan dengan banyaknya taat, tapi dengan berkurangnya atau meninggalkan maksiat. Itu satu suap makanan yang haram ditinggalkan, kata Nabi, lebih disenangi Nabi ketimbang sholat sunat 2000 rakaat. Anas bin Malik bertanya lagi, ya Rasulullah, tarakul ghibah ahabu ilaika am alfu rakaatin tatawwa. Aku tinggalkan ghibah. Ada yang ngajakin ngomongin orang juga, enggak, aku enggak ikutan ya. Itu aja. Bukan malah nanya, ada apa sih kok gua kagak diajak-ajak, ada info baru ya. Kepo malah kita mah. Jangan. Kalau lihat lagi orang gunjing-gunjing, ngerumpi-ngerumpi, tinggalin. Syukur-syukur bisa berhentiin. Iya, syukur-syukur bisa berhentiin. Kadang kita mah ikut terlibat gibah, ya dosanya luar biasa gede Pak. Makanya kalau pengen berhenti gibah, kata ulama, bacain, kalau kita sadar nih habis gibah nih, baca Fatihah, Kulhu, Falak Binas, ayat kursi. Kemudian kita doa, ya Allah, aku mohon masukkan pahala bacaanku ini untuk orang yang aku gibahi. Begitu. Supaya cepat sembuh kita penyakit demen gibahnya. Itu ibu-ibu nih, dengerin ibu-ibu yang suka ngerumpi, suka gibah. Kalau habis gibah langsung tuh tahlil. Iya kan, tahlilan, baca Fatihah, baca Qul Falaq Binas kan begitu. Kalau makanya lagi teman-teman lagi ngumpul-ngumpul nih di gang, di warung, kita datang. Wah, itu lagi ada gibah, langsung kita teriak dari kejauhan, Al-Fatihah. Pada sembuh gitu. Iya, tadi gituin dia paham, biar pada berhenti gibahnya. Tuh. Kita bisa tuh menghentikan orang gibah, atau kitanya walaupun nggak bisa menghentikan, nggak bisa nahi munkar, kitanya meninggalkan, menjauh. Walaupun kita penasaran, kadang dalam hati pengen tahu info terbaru kan, tapi kita takut nih dengan gibah, kita menghindar. Ditanya Anas bin Malik, ya Rasulullah, apakah lebih engkau cintai apa sholat sunat 1000 rakaat? Apa kata Rasulullah? Tarkul ghibah ahabu ilayya min asyarati ala rakaatin tatawuan. Meninggalkan gibah lebih aku cintai ketimbang 10.000 rakaat sholat sunnah. Luar biasa, 10.000 rakaat, masya Allah. Bertanya lagi Anas bin Malik, qultu ya Rasulullah, qadau hajatil armilati ahabu ilaika am asyaratu ala rakaatin tatawuan. Ya Rasulullah, memenuhi kebutuhan janda tua yang susah. Pakai tua ya, kalau janda muda maka gak usah disebut. Iya, kita mau nyari-nyari itu mah kagak minta, kita udah menyodorkan diri jasa. Ini mah nenek-nenek, janda tua, punya keluarga banyak, anak kecil. Ya Rasulullah, aku penuhi kebutuhannya. Aku beliin beras, kasih uang buat belanja lauk pauknya. Apakah lebih engkau cintai? Apa engkau lebih cinta 10.000 rakaat salat sunnah? Apa jawab Rasulullah? Qadau hajatil armilati ahabu ilayya min salasina alfaraqatin tatawuan. Apa kata Rasulullah? Memenuhi kebutuhan janda tua yang susah lebih aku cintai ketimbang 30.000 rakaat sholat sunnah. Makanya itu jaringan sosial itu penting. Masjid itu kalau memang banyak uangnya, masjid, tahu nih, mudah-mudahan Jatimulya ini masjid rayanya banyak nih uangnya ya, amin. Kalau banyak uangnya mah ke guru juga nyampe ya gitu. Insya Allah imam sama marbot juga sejahtera kalau banyak duitnya mah ya. Iya. Kalau di kampung mah di kampung gitu, di kampung begitulah insya Allah. Kagak usah kerja apa-apa lagi.
Jadi fokus orang-orang masjid itu karena udah digaji sama masjid. Tapi masjidnya yang banyak duitnya. Kalau banyak duitnya, bukan orang yang berjasa bekerja di masjid itu, bukan hanya marbot imam, guru-guru ngaji yang disejahterakan. Ada tetangga-tetangga masjid, janda-janda tua, yatim-yatim, itu betul-betul dinikmati, dirasakan. Itu bahwa kehadiran masjid itu membantu menolong mereka. Kenapa? Karena jamaahnya udah tahu fungsi keuangan yang ada, bukan hanya semata-mata untuk Masya Allah kegiatan masjid saja, tapi memang kehadiran masjid itu dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, orang-orang susah di sekelilingnya. Karena memang jamaahnya juga tidak sungkan-sungkan, tidak pelit-pelit untuk berinfak di masjidnya, karena tahu masjidnya diantaranya seperti itu, mensejahterakan semuanya, jadi membahagiakan. Itu makanya kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu disebutkan kalau masjid itu harus nyediain kopi, nyediain makanan, sehingga jamaah masjid itu kalau habis maghrib tuh ada ngopi-ngopi, bukan pengurusnya doang ngopi di dalam, jamaahnya kelaparan, enggak. Itu jadi semuanya jadi senang nunggu isya di masjid sambil ngopi sambil makan, diambil dari kas masjid. Iya, nggak apa-apa, ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jangan sok-sokan, nggak boleh ini duit masjid. Boleh itu demi kesejahteraan. Itu kehadiran masjid itu betul-betul membahagiakan. Tuh udah habis waktunya, yang terakhir aja dah, yang terakhir ya. Yang terakhir, Anas bin Malik bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-julus ma'al iyal. Tuh ini, ahabu ilaika amil julus fil masjid. Ya Rasulullah, kata Nabi, duduk dengan keluarga, berserta keluarga. Kita duduk-duduk nih, hari Sabtu, hari Minggu libur, kita sama keluarga nih. Hari-hari biasa kan kerja, hari biasa kerja, Sabtu keluarga ditinggal mancing, ya kapan kumpulnya? Iya, healing, bininya, anaknya kagak ditemenin lagi lah, kapan kumpulnya sama keluarga? Kumpul sama keluarga, pahalanya sampai ditanya sama Anas bin Malik, ya Rasulullah, ini bareng sama keluarga, ceria, ngobrol, ketawa, senda gurau, lebih senang mana ya Rasulullah? Apa lebih senang i'tikaf di masjid engkau, Masjid Nabawi? Apa kata Rasulullah? Al-julus sa'atan indal iyal ahabbu ilayya minal i'tikafi fi masjidi hadza. 1 jam engkau beserta keluarga, duduk dengan keluarga 1 saat, lebih aku cintai ketimbang i'tikaf di Masjid Nabawi. Jadi kebersamaan dengan keluarga itu besar sekali pahalanya, apalagi memberi nafkah. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, an-nafaqah 'alal iyal ahabbu ilaika amin nafaqah fi sabilillah. Ya Rasulullah, nafkah yang aku berikan kepada keluargaku, apakah lebih engkau cintai, apa justru lebih engkau cintai nafkah yang aku infakkan fi sabilillah? Apa jawaban Rasulullah? Dirhamun yunfiqu rajul alal iyal ahabu ilayya min alfi dinarin yunfiqu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Anas bin Malik, 1 dirham yang engkau infakkan untuk keluargamu sebagai nafkah lebih aku cintai ketimbang 1000 dirham yang engkau infakkan di jalan Allah. Makanya paling besar pahalanya ngasih bini duit yang banyak. Wallahu a'lam bishawab.